Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Permatanuri dari kelas 2A Farmasi, Universitas STIK Siti Khadijah Palembang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester praktikum Farmaseutika 2 yang berjudul sirup. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sirup itu? Menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, sirup adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa. Kadar sukrosa C12H22O11 tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66%. Secara umum, sirup merupakan larutan pekat dari gula yang ditambahkan obat atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih berasa manis. Sirup adalah sediaan pekat dari air, dari gula, atau pengganti gula dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat obat. Selain sukrosa dan gula lain, pada larutan oral ini dapat ditambahkan senyawa poliol seperti sorbitol dan gliserin untuk menghambat penghabluran dan mengubah kelarutan, rasa, dan sifat lain zat pembawa. Umumnya juga ditambahkan zat antimikroba untuk mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Ada 3 macam sirup, yaitu 1. Sirup simplex. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25% mBVV. Yang kedua, sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat penambah digunakan untuk pengobatan. Ketiga, sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau zat penyerap lain. Tujuannya, pengembangan sirup ini adalah untuk menutup rasa yang tidak enak atau bau yang tidak enak. Berikut komponen sirup. 1. Zat aktif. Zat utama atau zat yang berkhasiat dalam sediaan sirup. Kedua, pelarut. Pelarut adalah cairan yang dapat melarutkan zat aktif atau biasanya disebut sebagai zat pembawa. Ketiga, pemanis. Pemanis berfungsi untuk memperbaiki rasa sediaan dilihat dari kalori yang dihasilkan di berbagi menjadi pemanis berkalori tinggi dan pemanis berkalori rendah. Adapun pemanis berkalori tinggi misalnya sorbitol, sakarin, dan sukrosa, sedangkan yang berkalori rendah seperti laktosa. Keempat, yaitu zat penstabil. Zat penstabil dimaksud untuk menjaga agar sirup dalam keadaan stabil. Yang kelima, pengawet antimikroba. Digunakan untuk menjaga kestabilan obat dalam penyimpanan agar dapat bertahan lebih lama dan tidak ditumbuhi oleh mikroba atau jamur. Yang keenam, perasa dan pengaroma. Hampir dari semua sirup disedapkan dengan pemberi rasa buatan atau bahan-bahan yang berasal dari alam. Untuk membuat sirup mempunyai rasa yang enak karena sirup adalah sediaan cair. Pemberi rasa ini harus mempunyai kelarutan dalam air yang cukup. Pengaroma ini ditambahkan ke dalam sirup untuk memberikan aroma yang enak dan wangi. Pemberian pengaroma ini harus sesuai dengan rasa sediaan sirup. Misalkan sirup dengan rasa jeruk diberikan aroma citrus. 7. Pewarna. Pewarna yang digunakan untuk umumnya larutan dalam air dan tidak bereaksi dengan komponen lain dalam sirup dan warnanya stabil dalam kisaran pH selama penyimpanan. Penetapan keseluruhan dari sediaan cair terutama tergantung pada warna dan kejernihan. Pemulihan warna biasanya dibuat konsisten dengan rasa. Dan berikut ini yaitu jenis-jenis sirup. Yang pertama ada sirup simplex, yang kedua ada sirup obat yang mengandung satu jenis obat atau lebih. Yang ketiga itu ada sirup pewangi yang tidak mengandung obat terapi. Fungsi sirup. Dalam ilmu farmasi, sirup banyak digunakan karena dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama ada obat, yang kedua sirup simplex, yang ketiga ada siripus,
auranti. Yang keempat ada Scirrhus rheodos dan Scirrhus rubi, hidachi. Yang kelima pengawet. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan sirup. Yang pertama, faktor internal, yaitu ada formulasi, kemasan atau wadah primer. Sedangkan yang kedua, faktor eksternal, yaitu ada suhu, pH, pelarut, kelembapan, dan intensitas cahaya. Contoh sediaan sirup yang ada di pasaran. Yang pertama ada Activate Plus DM 120 ml dengan indikasi meringankan pilek, batu gatal, dan kering. Kontraindikasi N plus A dengan deskripsi meringankan gejala yang menyebabkannya secara keseluruhan ataupun berbagai, tergantung pada pelepasan histamine. Senyawa dari golongan pallidini ini bekerja sebagai antagonis kompetitif untuk reseptor histamine dan mampu menekankan saraf pusat. Jenis yaitu FLS. Berikut ini adalah gambar atau contoh sirup Activate Plus. Untuk yang kedua ada domperidone dengan indikasi meredakan mual dan muntah. Kontraindikasi tumor hipofisis prolaktinoma. Deskripsi bekerja dengan mempercepat gerakan seluruh pencernaan sehingga makanan di dalam lambung lebih cepat menuju usus. Berikut gambar contoh sirup domperidone. Untuk yang ketiga ada Cefakrocil forte sirup dengan indikasi antibiotika golongan cephalosporin digunakan untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan. Deskripsi mengatasi infeksi saluran pernapasan, saluran kemih dan kelamin serta infeksi kulit dan jaringan lunak. Dalam penggunaan obat ini harus dengan petunjuk dokter. Berikut adalah contoh sirup Cefakrocil. Yang keempat ada Samol sirup, indikasi menurunkan demam, meredakan nyeri ringan seperti sakit kepala dan sakit gigi, dengan kontraindikasi penderita gangguan fungsi hati yang berat, hipersensitivitas terhadap parastamol. Dengan deskripsi bekerja sebagai antiseptik pada pusat pengaturan suhu di otak, analgetika dengan meningkatkan ambang rasa sakit. Berikut gambar contoh atau sirup Sanmol. Untuk selanjutnya yaitu ada stabilitas sediaan sirup, yaitu pertama ada stabilitas kimia. Stabilitas kimia adalah kemampuan suatu produk untuk bertahan dalam batas yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaannya. Sifat dan karakternya saran dengan yang dimilikinya pada saat dibuat stabilitas kimia pada sediaan sirup. Dilakukan untuk mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan dalam spesifikasi. Uji stabilitas kimia sediaan sirup yaitu ada indikasi, dan penetapan kadar. Untuk yang kedua yaitu ada stabilitas fisika. Stabilitas fisika adalah tidak terjadinya perubahan sifat fisik dari suatu produk selama waktu penyimpanan. Stabilitas fisika pada sediaan sirup dilakukan untuk mempertahankan keutuhan fisik, meliputi perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau, perubahan tekstur, atau penampilan. Uji stabilitas fisika sediaan sirup yaitu ada organoleptik seperti bau, rasa, warna, dan ada pH, berat jenis, viskositas, kejernihan larutan, volume terpindahkan, sama ada kemasan meliputi etiket, brosur, wadah, peralatan, perlengkapan seperti sendok. Berikut ini adalah contoh resep, yaitu ada bahan-bahannya, Seprin ada 3 tab dengan sirup kimi 15 dan Aquades AD 60. Selanjutnya kita ke perhitungan bahan, yaitu ada Seprin Adult ada 3 tab yaitu 3 butir, Trimetoprim yaitu 160 mg,
dan 160 mg dikali 60 dibagi 10 mili dapatlah hasilnya 960 mg. Dan ada sulfametazol 180 mg. 800 mg dikali 60 dibagi 100 mili yaitu 180 mg. Dan ada juga sirup ini yaitu 15 gram. Dan ada Aquades AD 60 mili. Selanjutnya kita ke perhitungan dosis. Itu ada Seprin adult yang 3 tab atau 3 butir dan juga ada trimetoprim DP IX sama dengan 10 mili dibagi 60 mili dikali 960 mg, itu dapatlah 160 mg. Dan ada IH-nya yaitu 2 dikali 160 mg sama dengan 320 mg. Dan juga ada sulfametazol yaitu DPIX 10 mili dibagi 60 mili dikali 4,8 gram sama dengan 0,768 gram. Dan IH-nya yaitu ada 2 kali 0,768 gram yaitu dapatlah 1,536 gram. Dan ada juga sirup ini DPIX sama dengan 60 mili dibagi dengan 10 mili dikali 15 gram sama dengan 2,49 gram. IH-nya yaitu 2 dikali 2,49 gram dapatlah 4,98 gram. Dan yang terakhir yaitu ada cara pembuatan, yaitu ada yang pertama, siapkan alat dan bahan, yang kedua, timbang seluruh bahan, yang ketiga ada kalibrasi botol 60 mili, yang keempat ada trimetoprim, gerus halus, Seprin adult, dan kelima tambahkan sulfametazol gerus hingga homogen, yang ketujuh tambahkan sirup ini gerus homogen lalu masukkan ke dalam botol. Yang ketujuh tambahkan Aquades AD 60 ml tutup botol kuncang sampai homogen. Yang terakhir yaitu beri etiket putih. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai tentang sirup. Semoga dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.